Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nurrohmah, NPM 19103030360, program studi S1 Pendidikan IPA kelas A. Pada kali ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai peran dan komponen ekosistem, daur biogeokimia, pencemaran, dan konservasi. Yang pertama, ekosistem, yaitu hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup yang mendiami suatu wilayah dan lingkungan yang berada di sekitarnya. Yang selanjutnya ada peran dan komponennya. Ada komponen biotik dan terdiri dari organisme atau makhluk hidup. Berdasarkan cara memperoleh makanan, dibedakan menjadi organisme autotrof, yaitu yang mensintesis makanan atau zat organik sendiri. Ada fotoautotrof seperti tumbuhan hijau dengan berfotosintesis, dan kemoautotrof yang memanfaatkan energi dari proses reaksi kimia seperti bakteri nitrit dan nitrat. Yang selanjutnya ada organisme heterotrof yang tidak bisa mensintesis bahan makanan atau zat organik sendiri dan memperolehnya dari organisme lain. Berdasarkan kedudukan fungsional dalam ekosistem, dibagi menjadi produsen, konsumen, karnivora, herbivora, omnivora, dekomposer atau zat pengurai, dan detritivora. Yang kedua ada komponen abiotik, terdiri dari benda-benda tak hidup atau mati. Ada tanah, air, udara, topografi, dan iklim. Yang selanjutnya adalah daur biogeokimia dan dapat dibedakan menjadi daur air atau siklus hidrologi ini, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, dan daun sulfur. Berikut adalah penjelasannya. Ini adalah skema daur nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang paling banyak terdapat di atmosfer dan akan turun ke permukaan bumi bersamaan dengan turunnya air hujan. Lalu akan masuk ke dalam tanah oleh proses fiksasi dengan bakteri Rhizobium, Acetobacter, dan Clostridium. Bakteri tersebut merupakan bakteri fiksasi nitrogen yang akan diserap oleh tumbuhan, lalu dimakan oleh hewan, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup akan mati. Selain itu juga akan menghasilkan sisa metabolisme yang akan menghasilkan amonia. Amonia yang dihasilkan akan menyebabkan reaksi amonifikasi oleh bakteri Bacillus subtilis. Ini merupakan tahapan kedua. Selanjutnya akan terjadi proses nitrifikasi. Amonium akan berubah menjadi nitrit oleh Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Selanjutnya akan terjadi proses nitrifikasi berupa nitrit berubah menjadi nitrat oleh Nitrobacter. Nitrat tersebut yang nanti akan digunakan oleh tumbuhan dalam proses asimilasi. Kekurangan oksigen di dalam tanah menyebabkan nitrat tersebut bertransformasi menjadi nitrogen oleh proses denitrifikasi, yaitu oleh bakteri Pseudomonas dan Micrococcus. Lalu nitrogen akan dibebaskan ke udara dan terjadi daur nitrogen. Yang selanjutnya adalah daur fosfor. Batuan dan endapan-endapan yang merupakan sisa makhluk hidup adalah sumber fosfor yang terbesar.
Sisa makhluk hidup ini semakin lama akan mengalami erosis dan pelapukan. Bersamaan dengan proses tersebut, fosfor akan lepas ke dalam ekosistem, tetapi sebagian besar senyawa dari fosfor akan hilang ke perairan yang diendapkan. Daur fosfor dimulai dari tumbuhan yang menyerap fosfat anorganik dalam tanah. Lalu tumbuhan dimakan herbivora sekaligus menyerap fosfor dari tumbuhan yang dimakan tersebut. Tumbuhan dan hewan yang mati atau hasil sisa ekskresi hewan berupa urin dan feses di tanah akan diuraikan oleh bakteri pengurai atau dekomposer. Bakteri tersebut menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik dan akan dilepaskan kembali ke ekosistem. Oleh karena itu, ini adalah daur fosfor. Ini adalah skema siklus daur hidrologi. Pertama, ada evaporasi atau penguapan, yaitu air menguap karena terkena teriknya sinar matahari. Penguapan yang terjadi menimbulkan efek naiknya air yang berubah menjadi gas ke atmosfer. Yang kedua, ada kondensasi, tahap di mana air yang telah menguap berubah menjadi partikel es. Lalu partikel es tersebut akan berubah menjadi awan, dan apabila semakin banyak partikel es, maka awan semakin berwarna hitam. Yang ketiga yaitu presipitasi, tahap mencairnya awan karena tidak mampu lagi menahan suhu yang semakin meningkat. Pada tahap inilah akan terjadi salah satu gejala alam yang dinamakan hujan, dengan ciri jatuhnya butiran es ke permukaan bumi. Dan apabila suhu yang ada di sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemungkinan akan terjadi hujan salju atau hujan es. Selanjutnya adalah infiltrasi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan menjadi air tanah. Merembesnya air hujan ke pori-pori tanah. Ini disebut infiltrasi. Lalu seluruhnya akan kembali ke laut. Setelah itu akan kembali lagi ke tahap evaporasi. Daur akan berulang sehingga menjadi sebuah siklus hidrologi atau siklus air. Ini adalah daur karbon. Yang pertama, tumbuhan akan menyerap CO2 untuk proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang akan dihirup oleh hewan dan manusia. Lalu hewan dan manusia akan melepaskan kembali karbon dioksida. Selanjutnya, tumbuhan yang mati akan mengalami proses pembusukan sehingga menjadi humus. Pengendapan pada lingkungan berair membentuk gambut. Gambut tersebut menjadi sejenis batu bara setelah melewati periode waktu geologis. Akhirnya batu bara tersebut akan digunakan untuk aktivitas industri dan manusia yang akan melepaskan CO2 ke udara. Sedangkan pada air, fitoplankton akan menyerap CO2 untuk proses fotosintesis dan melepaskan oksigen. Rantai makanan di air, fitoplankton akan dimakan zooplankton, zooplankton akan dimakan paus, dan paus akan mati menjadi bahan bakar fosil yang akan diubah menjadi minyak bumi dan akan digunakan untuk aktivitas industri dan manusia. Lalu industri tersebut akan melepaskan CO2 ke udara. Selain itu, ada aktivitas gunung berapi, pembakaran sampah yang juga akan melepaskan CO2 ke udara. Ini adalah skema daur karbon. Yang terakhir yaitu daur sulfur. Gas-gas sulfida akan naik ke atmosfer dan bereaksi dengan awan, kemudian akan turun menjadi hujan dalam bentuk ion-ion sulfat. Ini adalah peristiwa hujan asam yang memiliki pH di bawah 5,7 dan bersifat korosif pada bangunan dan logam. Tumbuhan akan menyerap sulfat anorganik dari dalam tanah, lalu akan dimakan oleh hewan sehingga terjadi perpindahan sulfat organik melalui rantai makanan.
Hewan dan tumbuhan akan mati dan jasad akan diurai oleh bakteri dan dekomposer. Proses penguraian ini terjadi secara aerob dan anaerob. Proses secara aerob menghasilkan sulfat anorganik yang digunakan oleh tumbuhan. Sedangkan proses anaerob akan membentuk senyawa sulfida beracun yang terkandung pada magma gunung berapi. Jasad makhluk hidup akan tertimbun secara berjuta-juta tahun dan akan menjadi bahan fosil yang mengandung sulfur. Sulfur akan dihasilkan tiap kali terjadi bahan bakar fosil digunakan. Jadi, akan kembali menghasilkan gas-gas sulfida, kemudian naik ke atmosfer lagi dan terjadi daur sulfur. Selanjutnya ada pencemaran. Yang pertama, pencemaran udara. Zat-zat pencemar udara ada oksida karbon seperti CO dan CO2 yang dapat mengganggu pernapasan, saraf, tekanan darah, kemampuan mengikat Hb berkurang, dan lain-lain. Lalu ada oksida sulfur seperti SO2 dan SO3 yang dapat merusak selaput lendir pada hidung dan tenggorokan. Lalu ada oksida nitrogen seperti NO dan NO2 yang dapat menimbulkan kanker, hidrokarbon seperti CH4 dan C4H10 yang dapat menyebabkan kerusakan pada saraf pusat, dan ozon atau O3 yang dapat mengoksidasi lipida dan menyebabkan bronkitis. Upaya pencegahannya yaitu program penghijauan, pembatasan penggunaan bahan bakar yang menghasilkan CO2, pembangunan pabrik yang jauh dari pemukiman, dan pembersihan gas bangunan pabrik sebelum dilepaskan ke udara bebas. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Ciri-ciri tanah tercemar yaitu tanah tidak bisa ditanami tumbuhan, tandus, kurang kadar air dalam tanah, dan lain-lain. Penyebabnya yaitu pembuangan bahan sintesis pada tanah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme seperti kaleng, kaca, plastik, dan lain-lain. Penggunaan pestisida berlebihan, pemakaian pupuk anorganik dalam jangka panjang, penggunaan insektisida DDT atau diklorodivinyl diklorotan sebagai pengendalian hama oleh para petani. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah yaitu mendaur ulang bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan oleh bakteri pengurai, meminimalisir penggunaan pupuk organik, menggunakan pestisida sesuai dosisnya, dan menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya ada pencemaran air. Ciri-ciri air yang sudah tercemar adalah adanya perubahan warna, bau, serta kematian dari biota air. Penyebabnya ada polutan seperti pestisida, minyak, limbah pabrik, dan bahan organik sisa dari organisme yang mengalami pembusukan. Lalu ada pupuk atau pestisida yang larut di dalam air secara berlebihan dan akan menyebabkan eutrofikasi yang berujung pada ledakan atau blooming tumbuhan air seperti ganggang dan alga. Yang terakhir yaitu cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran air. Ada pemakaian pestisida yang sesuai aturan, penetralan sisa air buangan dari pabrik sebelum dilepaskan ke sungai, pembuatan septic tank yang baik pada setiap rumah, dan pembuangan air limbah pabrik yang tidak boleh melalui sungai yang melewati pemukiman penduduk. Selanjutnya ada konservasi, di mana konservasi merupakan usaha pelestarian, yaitu usaha yang dilakukan manusia untuk mempertahankan keberadaan plasma. Dapat dilakukan dengan cara in situ dan ex situ. Cara in situ konservasi flora dan fauna di habitat aslinya, sedangkan ex situ sebaliknya. Pentingnya konservasi yaitu kekayaan alam terlindungi dari proses ekologis serta keseimbangan ekosistem dapat terpelihara. Yang selanjutnya melindungi sebuah ekosistem dari kerusakan yang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun mikroorganisme. Yang ketiga, dengan konservasi maka kualitas lingkungan yang ada tetap terjaga dan terpelihara. Dan yang terakhir, spesies flora dan fauna yang langka dapat terlindungi dengan baik, yang akan meningkatkan
keanekaragaman hayati. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.